Jika kamu ingin mengubah sebuah buah, maka hal pertama yang kamu lakukan adalah ganti akarnya. Sama halnya jika kamu ingin mengubah sesuatu yang nyata di dalam hidup, kamu harus memulainya dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu dari sebuah pikiran. Setiap orang tentunya punya hubungan yang berbeda dengan uang dan kekayaan. Beberapa orang seakan punya tangan emas, mengubah apapun yang disentuhnya menjadi kesuksesan. Beberapa orang lainnya mungkin bisa tiba-tiba beruntung lalu mendapatkan uang yang begitu banyak karena bisnisnya sukses. Lalu sombong kemudian hilang semuanya. Ada juga orang yang tidak berinvestasi sama sekali dan selalu kekurangan uang. Tidak aneh, kita jadi tergiur setiap kali ada orang yang bercerita bagaimana caranya untuk jadi kaya. Kita ingin punya pengetahuan yang benar soal strategi bisnis dan manajemen keuangan sehingga bisa membantu kita untuk sukses. Padahal mungkin saja kesuksesan seorang ternyata bukan karena takdir atau keberuntungan semata. Bagaimana bila semua itu dimulai dengan pola pikiran alam bawah sadar yang selama ini sudah tertancap kuat di benak mereka? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Secrets of Millionaire Mind karya T. Harv Eker. Buku ini bercerita kalau kita butuh mindset tertentu buat jadi orang kaya. Penulis fokus pada apa yang orang pikir dan rasakan tentang uang. Apakah cara kita melihat uang dan kekayaan itu sudah benar? Otak kita boleh dibilang bergerak layaknya seperti sebuah komputer, di mana banyak program penting telah terinstal sejak kita masih kecil. Hal apapun yang kita dengar dari orang tua tentang uang, sadar ataupun tidak, membentuk perilaku kita dengan uang, yang pada akhirnya mungkin saja membentuk bagaimana hubungan kita dengan uang di masa depan. Misalnya, kalimat kalau uang itu adalah sumber dari kejahatan atau uang tidak tumbuh dari pohon, atau mungkin saja kita pernah mendengar kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Semua ini mungkin saja tertanam kuat di pikiranmu. Nah, tentunya seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tidak semua informasi kita soal uang dan kekayaan itu tepat. Apakah benar uang adalah sumber dari kejahatan? Atau apakah benar uang tidak bisa membuat kita bahagia? Semua ini tentunya kembali kepada pribadi masing-masing. Namun yang pasti, jika kamu ingin punya hubungan yang berbeda dengan uang, maka penting kamu harus bisa mengidentifikasikan pikiran tersebut. Lalu kamu bisa memutuskan entah kamu menerimanya atau menolaknya. Namun perlu dipahami, kadang si kaya dan si miskin tidak ditentukan dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Karena kembali lagi, ini soal bagaimana hubungan kamu dengan uang. Karena bisa saja hidup kamu lebih baik secara finansial daripada banyak orang, tapi kamu masih merasa miskin. Ada juga orang yang sebenarnya hartanya tidak begitu banyak, tapi punya pola pikir sebagai orang kaya. Berikut adalah beberapa pola pikir si kaya dan si miskin dari buku The Secrets of Millionaire Mind. Pertama, si kaya bilang hidup ini tanggung jawab saya, sedangkan si miskin bilang hidup ini takdir. Jika mau jadi si kaya, kita harus punya kontrol penuh pada hidup yang kita jalani. Apakah kamu tahu siapa yang sering main lotre? Kebanyakan main lotre adalah si miskin. Si kaya tidak akan menghabiskan kekayaan mereka untuk main lotre, karena dia tidak punya kontrol atas hasil dari permainan itu. Selain itu, si miskin juga sering merasa jadi korban dari keadaan. Selalu nyalahin kondisi ekonomi, nyalahin orang lain, dan ngabisin sebagian besar waktunya untuk mengeluh. Sedangkan si kaya tidak berpikir bahwa dirinya adalah korban. Daripada sibuk ngeluh, si kaya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang dia bisa kontrol untuk menghasilkan kekayaan. Kedua, si kaya berkomitmen untuk jadi kaya, si miskin mau jadi kaya. Ada perbedaan mendasar dari komitmen dan kemauan. Komitmen artinya si kaya bekerja dan berusaha secara serius untuk menjadi kaya. Tentu saja melakukan hal yang legal, bermoral, dan sesuai etika ya. Sedangkan kemauan ya hanya kemauan. Si miskin hanya mau jadi kaya tanpa mau melakukan apa yang dilakukan oleh si kaya. Apakah si miskin mau bekerja keras? Apakah si miskin mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja keras menuju kekayaan? Apakah si miskin mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja keras menuju kekayaan?
Biasanya si miskin hanya berhenti di kemauan. Jadi ketika si miskin ngelihat si kaya sukses, respon yang paling sering adalah iri dan nyinyir. Ketiga, si kaya berpikir dan, si miskin berpikir atau. Si kaya hidup dalam berkelimpahan. Si kaya selalu berpikir dan, bagaimana dia bisa mencapai keduanya. Si kaya tidak membatasi diri dengan pikirannya sendiri. Sebagai contoh, jika ada pilihan, 1. Mau karir yang bagus, 2. Punya waktu untuk keluarga, si miskin terjebak harus memilih di antara dua hal itu. Sedangkan si kaya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan karir yang bagus dan juga punya waktu untuk keluarga. Dengan mengganti kata atau menjadi dan, si kaya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia yang berkelimpahan dan kesempatan tanpa batas. Keempat, si kaya fokus pada kekayaan bersih, si miskin fokus pada gaji. Kalau kita bicara soal uang, pertanyaan umum yang ditanyakan oleh orang lain ke kita adalah gaji kamu berapa. Tapi cukup aneh kalau ada yang tanya total kekayaan bersih kamu berapa. Si kaya tahu persis perbedaan antara kekayaan bersih dan gaji atau pendapatan bulanan. Gaji hanya salah satu komponen dari kekayaan bersih. Sisanya yang lain adalah tabungan, investasi, dan gaya hidup minimalis. Gaji memang penting, tapi si kaya butuh 3 hal lainnya untuk mengembangkan kekayaan bersih. Si kaya dan si miskin tidak ditentukan dari seberapa besar penghasilan yang dimiliki, tapi lebih kepada pola pikir dan bagaimana dia bisa melihat uang. Ketika kita melihat uang dengan cara yang berbeda, itulah awal perubahan hidup kita. Nah, apakah kamu tahu, jika kamu ingin kaya, kamu justru harus punya pandangan yang positif soal uang. Dengan kata lain, kamu harus suka dengan uang. Orang dengan mindset miskin seringkali punya terlalu banyak pikiran negatif tentang uang. Mereka takut kalau orang lain hanya akan menyukai mereka karena kekayaan yang mereka miliki, atau lebih parahnya lagi, mereka takut kalau uang bisa mengubah mereka menjadi orang jahat. Jika seorang hanya melihat uang dari sisi negatif, maka nggak heran jalan menuju kekayaan seringkali terasa begitu jauh dan sulit digapai. Orang dengan mindset kaya punya pandangan yang lain. Mereka mampu merasakan peluang yang bagus dan optimisme masa depan. Mereka berani mengambil resiko yang terukur untuk meraup kembali uang mereka, bahkan jika mereka sempat mengalami kerugian. Penting juga jangan memenuhi hatimu dengan rasa iri dan dengki kepada orang kaya. Jika kamu membenci orang kaya, maka kamu secara naluriah tidak akan menjadi orang tersebut. Dan jika kamu tidak ingin berada di sekitar orang kaya, maka kamu kehilangan kesempatan untuk mendengarkan masukan yang berharga untuk menjadi sukses. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.